Welcome back to our channel Kumit Project. Yap, di video kali ini bakalan bikin video kumit BBC. Apa itu kumit BBC? Kumit BBC, kucil cimit baca-baca cerita. Ya, Kumit BBC, kucil cimit baca-baca cerita. Cerita siapa ya? Cerita kalian yang kita bacain, yang udah kalian kirim lewat Instagram Kumit Project. Ya, jadi bakal kita bacain semua cerita-cerita yang udah kalian kirim, tapi nggak semua, beberapa doang ya. Jadi buat yang udah ngirim cerita tapi ceritanya belum kita bacain, ya tunggu aja di video selanjutnya. Dan yang udah subscribe, thank you banget. Dan yang belum subscribe, harus Jempolnya mana ya? Ya. Di subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar kalau ada video terbaru dari kita kalian dapat notifikasi dan langsung menontonnya. Woo! Oke, langsung aja cerita pertama bakal gue yang bacain. Yeay, nggak sweet lagi nih? Nggak Yo, usah. sweet. Sweet. Ya, gue. Udah, sip. Asyik. Oke, cerita pertama dari Yanti Sumiati 109. Ini nama orang atau nama SD? hotel. SD. Oh, SD. 109 pagi. Halo Mat Kecilan Cimit, aku ngefans dan selalu suka lihat video kalian berdua. Aku mau tanya pendapat kalian gimana nih? Aku dari sebelum menikah sudah mengajar SD di daerah Tangerang. Baru bulan Juni kemarin aku sudah tak mengajar lagi dan ingin mencari pekerjaan yang baru. Tapi entah kenapa setiap ada panggilan kerja selalu ada saja halangannya. Apalagi kemarin anakku satu-satunya yang usianya 17 bulan sempat dirawat dan di hari yang sama ada interview di salah satu perusahaan. Jujur aku galau sekarang. Kenapa di saat aku belum dapat pekerjaan? Apa mungkin Allah sedang menguji kesabaran aku dan supaya aku fokus merawat anak aku satu-satunya yang dari kecil diasuh oleh neneknya. Kadang aku berpikir memang jadi ibu rumah tangga itu luar biasa hebat dan bisa enak full 24 jam sama anak aku yang lagi aktif-aktifnya. Tapi kadang aku ingin ngajar dan kerja lagi nih. Makanya aku galau sekarang. Menurut kalian gimana ya? Aku harus bersabar aja kali ya? Oh, jadi menceritakan keresahannya, keluhannya. Tapi kita makasih juga dong sama Yanti udah ngefans sama kita. Terima kasih Ya. Yanti. Jangan bosan-bosan ya untuk ngefans sama kita. Ya, jadi buat Yanti ini ya, kalau anaknya masih kecil, masih butuh ibunya, butuh ASI ya kalau anak dia, ya jangan kerja dulu lah. Besarin anaknya dulu, temanin anaknya dulu. Jangan sampai nanti sibuk kerja, anaknya nggak tahu siapa mamanya. Jadi kalau memang anaknya masih butuh ASI dari ibunya atau butuh bimbingan ibunya, ya temanin dulu lah. Jangan sibuk kerja karena rezeki itu sudah ada yang mengatur. Jadi nggak usah takut nggak dapat rezeki ya. Pasti kalau punya anak tuh bakalan dilimpahkan lagi rezekinya. Yeah. Walaupun emang kadang sebagai cewek juga, apalagi cewek yang pekerja gitu ya, yang biasanya hard worker, di saat giliran punya anak harus ngurus anaknya tuh pasti bakalan biasanya aktif terus tiba-tiba pasti bakalan jenuh gitu kan. Cuman Ya, mau pasti. gimana lagi, tapi kan tanggung jawab seorang ibu itu penting gitu ya. Namanya ngurusin rumah tangga tuh ya udah beda kayak waktu single. Jadi ya harus semangat pokoknya, nunggu nanti babynya ntar udah gedean baru hard work lagi untuk kerja keras. Jadi menurut kita Harus sabar dan harus semangat jaga pasti babynya. Iya. Ya. Oke, next. Thank you buat Yanti Sumiati. Cerita selanjutnya itu dari Revis Maulana ya. Ini ada percakapan yang memalukan menurut aku. Oke. Yang pernah aku alami. Yang saya ceritakan ini langsung ke intinya aja ya. Soalnya kalau diceritain dari awal pegal tangan gue ngetiknya. Si P, mohon maaf sebelumnya Ana mau nanya. Kata si sayanya tuh, si Revisnya bilang, iya mau nanya apa Ana? Nah kata si P, Afwan nama saya bukan Ana, nama Ana Putri. Oh, mendengar dia ngomong gitu gue nggak berkutip, malunya minta ampun. Ana itu saya. Oh iya paham. Jadi kayak gini contohnya gini. Aku yang nanya ya. Nah, mohon maaf sebelumnya, Ana mau nanya. Siapa ya mas? Saya bukan Ana mas. Oh, namanya siapa? Saya bukan Ana, Fitri. Oh ya gitulah ya gitu. Jadi dia ini pakai kayak bahasa Arab gitu Bahasa ya. Arab. Jadi Ana mau nanya. enggak. Maksudnya tuh saya mau nanya, tapi dia mau pakai nanya. bahasa Arab. Ana mau nanya. Jadi cewek ini ngira kalau cowok cowok ini. itu manggil dia tuh Ana. Intinya Salah paham. si cewek itu ngomongnya pakai bahasa Arab.
Nah si cowoknya itu dikiranya si cewek itu namanya si Ana karena si cewek itu manggilnya Ana. Nah padahal namanya Putri bukan Ana, ngerti kan? Dia pakai bahasa Arab padahal dia orang Tegal. Aduh. Kamu ini kamu. Ini lucu ya. Jadi apa namanya miskom gitulah, malu sih, memalukan ya. Jadi lain kali kalau misalkan ada yang nanya misalkan pakai bahasa Inggris ataupun pakai bahasa daerah ataupun pakai bahasa asing lainnya gitu kan, mendingan ya kita sedikit-sedikit tahulah tentang bahasa-bahasa yang lain gitu kan. Apalagi kamu kan suka sosok Inggris gitu. Gimana kalau sosok Inggris? I am for you balai ba fa wai si balai fa liyo fa si ba ba si bidala balai fa Nah, Hosya. Udah, tuh ya kan. Udah yain aja pokoknya. Pokoknya thank you, lucu dan memalukan sih. Kita juga sampai bingung, apalagi Mat Kucil tuh bingung tadi mikirnya ya kan. Oke, thank you Revis Maulana. Next cerita selanjutnya dari Welke Novel. Alright. Jadi cerita ini adalah true story yang pernah gue alami sewaktu masih pacaran. Belanda. Yang benar. Oke. Dalam kurung sekarang doi udah jadi mantan sejak 3 tahun yang lalu dan gue masih jomblo sampai sekarang. Oh, miris. Kira-kira kejadian ini terjadi 4 tahun yang lalu ketika gue berantem sama dia. Masalahnya dia sepele cuma gara-gara cerita ke dia kalau mantan gue zaman masih sekolah ngechat gue dan nanya kabar. Dan di dalam chat itu gue menyambut mantan gue dengan baik. Seketika itu setelah dia baca, tiba-tiba muka dia langsung berubah dan dia langsung marah dan nyaranin gue untuk mending balikan lagi sama mantan gue, alias mau mutusin gue. Ya gue gak percaya lah, masa cuma gara-gara masalah itu dan sebenarnya gue gak ada niat untuk balikan sama mantan gue, dia langsung mutusin gue. Akhirnya pada malam hari itu juga gue berusaha bujuk rayu. Selang berapa lama gak ada etikat baik dari dia. Akhirnya gue pun kesal juga dan mencoba untuk meyakinkan diri kalau dia emang benar-benar benci gue dengan cara meminta dia untuk ngeludahin gue. Oh, kalian tahu apa yang dia lakuin? Dia benar-benar ngeludahin muka gue. Anjir, kaget bercampur hina yang gue rasa pada saat itu. Dan akhirnya gue sedih dan merasa hancur. Tapi 3 hari kemudian dia minta maaf dan balikan. Akhirnya cerita ludah muka itu jadi momen yang gak bisa gue lupain. Walau sekarang gue harus ngelupain dia. Tapi dari kejadian itu gue belajar kalau cewek lagi kesal dan marah sama kita, jangan sekali-sekali meminta hal yang negatif ke mereka, kayak pukul, tampar, pecahkan gelas, sampai ngeludah, karena mereka pasti bakal ngelakuin dengan senang hati untuk meluapkan emosi. Sekian cerita dari gue dan itu true story gue yang paling hina yang gue alami. Aduh, Welky. Ini mah sedih banget sih, dan plus apes ya. Lagian lu jangan nantangin seseorang, intinya mau cewek mau cowok itu dia, karena bakalan kena apesnya gitu. Jadi dia nih mikir ketika dia nantang kayak gitu ceweknya nggak akan tega dong. Kalau gue tipikal orang yang males untuk diungkit-ungkit lagi gitu kalau gue ya, jadi udahlah gitu. Dan apalagi kalau udah sama-sama emosi, mendingan diam dulu terus langsung cepat minta maaf, langsung ngebujuk rayu. Karena kalau udah lama tuh bakalan, oh berarti lo nggak ngargain gue tuh lagi marah, tapi lo malah cuek gitu. Nah jangan sampai cewek itu berpikiran seperti itu. Begitupun juga cowok, ya kan. Cowok juga kalau lagi marah mungkin kayak gimana, pengennya diam juga kan. Cowok kalau lagi marah pengennya main drum. Oke, sip. Thank you ya. Thank you loh. Thank you ya. Cowok itu kalau lagi marah ya biasanya sih menjauh, diam kalau cowok. Menjauh. Kalau gue sebagai cowok yang sejati ini, kalau marah gue kayak diam dan menjauh, daripada gue harus di situ takut terjadi perang dunia, mendingan gue diam dan menjauh. Itu kalau gue ya. Takut terjadi KDRT kali ya, perang dunia. Mendingan gue menjauh, gue pengen nenangin otak dulu. Paling nggak berapa lama udah gue tenang lagi, gitu aja. Jadi buat Welky Newell, intinya jangan pernah mancing api kalau emang nggak mau kepancing api sebenarnya. Tapi niatnya baik kok, cuman ngasih tahu gitu. Ngasih tahu, iya paham. Cuman kan gimana dari sikon watak orang itu juga dong, mau cewek maupun cowok ya kan. Iya, seharusnya kalau ada kabar dari mantan lu nggak usah ngasih tahu, diam-diam aja. Oh bapak gitu ya. Iya, kalau lu diam mungkin niatnya baik ya, mungkin pengen ngeliatin kejujurannya terbuka gitu. Jangan, nggak semuanya harus lu buka sama cewek lu. Harus ada juga hal yang lu tutupi. Nggak harus semua lu buka, yang ada ntar ya itulah. Oke, privasi di diri lu tuh harus ada. Jangan semua lu serahkan ke cewek.
Oke. Dari Tri Joko Nugroho 05. Minggu kemarin gue naik bus Transmusika. Terus ada cewek cantik banget duduk berhadapan sama gue. Saking cantiknya tuh cewek gue foto. Waktu motoin tuh cewek, ternyata HP gue bunyi cekrek. Terus tuh cewek sama temen-temennya yang lagi mainin HP-nya langsung ngeliatin gue. Buat ngilangin rasa malu ya gue foto sekali lagi, tapi fotoin karcis busnya. Gak lama gue denger tuh temennya ngomong kecil-kecil, alay. Makasih Kak, semoga suatu saat nanti kita bisa ketemu Kak. Gue ngeidolain Kumit udah lama Kak. Gue pengen ngeliat kalian di layar lebar Kak. Dan sekarang gue lagi nulis skenario film, dan aku harap Kamat Kucil mau menyutradarainya. Wih, amin. Sukses terus buat Kumit Project. Weh, terima kasih Tri Joko Nugroho 05 ye, yang sudah mengidolakan kita, selalu mengidolakan kita ya. Thank you. Muah. Thank you tawarannya. Ya, thank you tawarannya, ditunggu ya. Ditunggu skenarionya. Ini lucu ya. Pernah nggak kayak gini? Kalau gue pernah jadi yang si cewek cantik ini sih sama temen-temennya. Is really? Enggak, Itu mungkin, enggak. Tapi aku tuh mungkin di si KRL. cewek aja nggak usah pakai cantik. Coba dong lagi. Soalnya di sini cewek cantik. Oh, jadi iya. aku membenarkan aja, membenarkan diri Jadi sendiri posisi juga. kamu adalah si cewek cantik. si cewek cantik. Iya, jadi pernah. dan aku yang cowoknya gini. Coba gimana contohnya? Ini kan handphone Oh, iya. ceritanya. Iya, bener banget. Iya. Iya. Cekrek. Apa ya? Iya, alay banget ya. Ya kayak gitu contohnya ya. Dan itu tuh kita tuh malah rumpi. Ih, paham banget sih itu, dari cowok. Ya namanya cowok juga kan Alay. usaha. Tapi pernah kejadian di aku juga gitu waktu itu di KRL. Yang moto sama siapa? Di apa namanya? Om atau gimana? Ya biasa Mustang. Ya biasalah cowok-cowok yang haus akan kasih ya sayang. kok kita sama sih ngomongnya. Jangan-jangan. Karena aku dulu gitu. Kalau aku nggak foto, aku video sayang. Nih, mainannya video ya. Ya video, dia ngelihat aku rekam terus. Kalau dia marah, prank gitu. Emang dulu ada prank, belum ada kayak lo su. Berarti dia tipe kali yang jadi cowok Enggak aja, lah. gue cewek cantiknya. Gua nggak pernah kayak gini, Ya. benar. Ya, Gua bener dalam tuh. hidup gua nih Ini tanda nggak terlalu jabat tangan. nggak terlalu menguahin wanita, Ya udah, kecuali mak gue. ya udah lu nggak usah pacaran sama wanita. Enggak, maksudnya bukan gimana, kalau udah ada satu tuh udah gitu, aku nggak akan. Ya di saat kamu lagi jomblo ataupun Enggak. ya bener lagi Aku kosong. biasa aja nggak akan, walau jomblo nih ngeliat cewek cantik, wah enggak, aku nggak kayak gitu. Serius, aku bukan tipe cowok yang kayak gitu, yang ketika jomblo terus ngeliat cewek cantik, wah cantik banget, minta nomor HP-nya, ngejar-ngejar dia, ngajak kenalan. Gue bukan kayak gitu. Iya Pak, Ya yain bukannya aja. apa ya, gue nggak berani anjing. Nggak punya nyali ya. Iya, nggak pede gue disepak. Nyadar diri ya. Iya. Oke, wah ini pengalamannya lucu juga ya, ini Ya. lucu, keren buat Tri Joko Nugroho Nugroho 05. Ya ini angkot atau SD atau apa kita nggak tahu, yang jelas namanya benar Tri Joko Nugroho 05. Dan buat pengalamannya pernah kita rasain, dan Mat Kucil juga pernah rasain. Ya udah kalau gitu udah dua cerita. Emang udah dua? Udah dong, nggak kerasa kan? Oke. Nah kayak gini nih ceritanya, jadi singkat, padat, dan jelas. Oke, jadi buat kalian yang punya cerita seru, baik itu cerita horor, cerita sedih, cerita cinta, atau cerita apa aja yang enak buat kita bacain atau kita tanggapin, kirim aja cerita kalian ke Instagram, DM Instagram Kumit Project ya. Jadi ceritanya jangan kepanjangan, jangan juga kependekan, yang sedang-sedang aja gitu. Jadi nggak kita bacanya juga kelamaan, juga nggak sebentar banget gitu. Nah kalau bisa sih kasih temanya, misalnya temanya horor, di atasnya kasih tema horor. Nah jadi kita enak tahu, oh ini cerita horor. Jadi kita bacainnya juga kayak suasana-suasana horor gitu kan. Kalau cerita cinta kita bakal bacain dengan ya gitu Oke, itu aja. Thank you buat yang udah nonton video ini. Semoga ada faedahnya buat hidup kalian dan masalah percintaan kalian. Ya, sekali lagi jangan lupa yang belum subscribe silakan di subscribe. Yang belum aktifin loncengnya, aktifkan loncengnya. Dan jangan lupa selalu tontonin kita di video-video Instagram kita, dan selalu Apa? nge-love-in kita. Nge-love. Emang love dari aku kurang.
Oke, karena setiap Selasa dan Jumat kita bakal ada video baru. Ya. Ya, jadi biar nggak kelewat, lonceng. Oke, thank you yang udah nonton. Bye. Dadah.